Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar sebuah dokumen yang sangat mendasar yang Anda bagikan kepada kami. Di tangan kita ada bagian dari Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Dan kita akan fokus pada satu bab yang sangat krusial, bab XVI TV yang berjudul Kekayaan. Betul. Misi kita bukan sekedar membaca pasal per pasal ya. Kita ingin memahami filosofi di baliknya. Bagaimana sebuah kerangka pemerintahan mendefinisikan ulang konsep kekayaan. Tepat sekali. Ini bukan hanya soal uang atau emas, tapi tentang pilar-pilar yang menopang sebuah perjuangan. Kita akan menelusuri bagaimana sumber daya alam, manusia, dan keuangan dipandang sebagai satu kesatuan. Ya, ini kesempatan langka untuk melihat langsung ke dalam ruang mesin pemikiran ekonomi dan kedaulatan yang diletakkan dalam dokumen ini. Pertanyaan besarnya bukan hanya apa kekayaan itu, tapi untuk apa kekayaan itu ada. Visi seperti apa yang sedang coba dibangun melalui pasal-pasal ini. Baik, mari kita langsung masuk ke intinya. Pasal 33, ini langsung meletakkan fondasinya. Kekayaan di sini didefinisikan secara luas, dibagi menjadi 3 pilar utama. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Ini terdengar sederhana, tapi membaginya menjadi 3 pilar yang setara di awal sepertinya sebuah langkah yang sangat disengaja. Sangat disengaja. Yang menarik di sini adalah cara pandangnya yang holistik. Ini bukan sekedar daftar aset seperti dalam laporan keuangan, kan? Bukan ya? Ini sebuah pernyataan filosofis. Dengan menyejajarkan ketiganya, konstitusi ini seolah mengatakan kekuatan sebuah bangsa tidak bisa diukur hanya dari isi perut buminya. Oke. Tapi harus setara dengan keahlian dan gagasan rakyatnya, serta kesehatan sistem keuangannya. Ini menetapkan nilai yang sama bagi manusia, alam, dan modal. Jadi ini langsung menggeser perspektif kita, bukan lagi tentang mana yang lebih berharga, tapi bagaimana ketiganya saling menopang gitu ya. Benar. Tapi ada satu kalimat di pasal ini, di ayat 3, yang menurut saya adalah jantung dari seluruh bab ini. Ya. Saya tahu yang Anda maksud. Kalimatnya berbunyi, kekayaan dipergunakan untuk kepentingan perjuangan pembebasan. Ini mengubah segalanya. Nah, itu dia. Frasa itu adalah lensa yang harus kita gunakan untuk membaca setiap kata setelahnya. Betul. Ia secara eksplisit mengikat setiap sumber daya, mulai dari mineral di gunung. Semuanya, Ya. keahlian seorang insinyur, hingga dana sumbangan pada satu tujuan tunggal yang sifatnya politis. Kalau kita coba bayangkan implikasinya, ini luar biasa. Jadi ini bukan sekedar bab tentang ekonomi. Bukan. Ini seperti rules of engagement untuk sebuah perjuangan, tapi arenanya adalah ekonomi dan diplomasi. Anda menangkap esensinya. Ini yang disebut kerangka ekonomi yang berorientasi pada misi, atau mission-oriented economy. Di banyak negara, tujuan pengelolaan kekayaan adalah kemakmuran umum, pertumbuhan PDB, atau stabilitas pasar. Abstrak. Benar. Di sini, tujuannya sangat konkret, terukur, dan politis. Pengelolaan kekayaan bukan lagi tujuan akhir, tapi menjadi instrumen. Jadi, setiap kebijakan ekonomi yang lahir dari sini harus bisa menjawab satu pertanyaan kunci. Tepat. Apakah ini mendukung perjuangan pembebasan? Jika tidak, maka kebijakan itu melenceng dari mandat konstitusionalnya. Menarik. Kalau tujuannya sespesifik itu, berarti definisi aset atau amunisi yang mereka kelola juga harus didefinisikan dengan sangat hati-hati ya. Harus. Ini membawa kita ke pilar pertama dan kedua, sumber daya alam dan manusia di pasal 34 dan 35. Mari kita lihat apa saja yang dianggap sebagai aset perjuangan ini. Tentu. Pasal 34 tentang sumber daya alam cukup lugas ya, mencakup energi, mineral, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini cakupan yang komprehensif. Ya, bagian itu cukup jelas. Tapi pasal 35 tentang sumber daya manusia, nah disinilah saya berhenti cukup lama. Konstitusi ini merincinya sebagai jasa, keterampilan, profesionalisme, keahlian, dan intelektualitas. 2 kata terakhir itu. Profesionalisme dan intelektualitas? Ya, terasa sangat kuat. Ini bukan lagi sekedar bicara soal tenaga kerja atau jumlah populasi, kan? Jauh melampaui itu. Ini menunjukkan penghargaan yang sangat tinggi terhadap modal intelektual. Oke. Di banyak rangka hukum lain, manusia seringkali hanya dipandang sebagai labor, tenaga kerja. Di sini, dengan menyebutkan secara spesifik profesionalisme yang menyiratkan etos kerja dan integritas, Dan intelektualitas? yang menyiratkan kapasitas berpikir, inovasi, dan kreativitas,
Konstitusi ini mengangkat kapasitas otak ke tingkat yang setara dengan sumber daya fisik. Setara dengan emas atau tembaga. Persis. Tunggu dulu. Ini kan terdengar sangat idealis. Menempatkan intelektualitas yang abstrak setara dengan mineral yang bisa ditambang. Dalam prakteknya, bagaimana sebuah pemerintahan bisa menjamin dan mengakui sesuatu yang tidak terlihat seperti ide? Pertanyaan Anda sangat tepat, dan jawabannya ada di dalam frasa yang Anda sebutkan itu. Menjamin dan mengakui. Kedua kata itu punya makna hukum yang berbeda tapi saling melengkapi. Menjamin berarti memberikan perlindungan aktif. Perlindungan aktif? Iya. Menjamin intelektualitas bisa berarti melindungi kebebasan berpendapat, mendanai riset, atau menciptakan sistem pendidikan yang unggul. Ini adalah peran aktif pemerintah untuk memastikan sumber daya itu tumbuh. Oke, jadi menjamin itu seperti menjadi petaninya ya, memastikan lahannya subur agar ide-ide bisa tumbuh. Lalu bagaimana dengan mengakui? Nah, mengakui itu berarti memberikan status formal dan legalitas. Mengakui intelektualitas bisa menjadi dasar untuk undang-undang hak kekayaan intelektual, paten, atau bahkan pengakuan terhadap pengetahuan adat. Jadi menjamin adalah perlindungan, mengakui adalah pelembagaan. Tepat. Dan konstitusi ini dengan cerdas tidak merinci teknisnya. Di akhir kedua pasal itu ada kalimat kunci, kan? Hal-hal lain diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Betul sekali. Jadi konstitusi ini menetapkan apa dan mengapanya, sementara undang-undang di masa depan yang akan mengatur bagaimananya. Ia memberikan fondasi nilai, lalu menyerahkan detail teknisnya ke legislatif nanti. Persis. Peta jalannya jelas. Oke, jadi kita sudah punya dua pilar. Aset alam yang harus dilindungi dan aset intelektual manusia yang harus dikembangkan. Tapi semua itu butuh bahan bakar untuk bisa bergerak. Ini membawa kita ke pilar ketiga dan terakhir di pasal 36, sumber daya keuangan. Bagaimana mereka merencanakan untuk mendanai semua ini? Pasal 36 ini seperti cetak biru strategi finansial. Ia mendaftar sumber-sumber pendanaan secara rinci. Sumbangan rakyat, pajak, bea, hasil usaha, donor, hibah, dan pinjaman. Cukup lengkap ya daftarnya? Sangat lengkap. Dan jika kita perhatikan baik-baik, daftar ini menunjukkan strategi pendanaan ganda yang sangat sadar diri dan pragmatis. Strategi ganda? Apa maksudnya? Coba kita bagi dua daftar itu. Di satu sisi, ada sumber-sumber internal. Sumbangan rakyat, pajak, bea, dan hasil usaha. Oke, itu dari dalam. Ya, ini adalah pilar kemandirian. Pajak dan bea adalah ciri khas negara yang berfungsi. Hasil usaha menunjukkan adanya visi untuk punya badan usaha milik negara. Dan sumbangan rakyat, ini menarik, ditempatkan di urutan pertama. Betul, saya juga memperhatikan itu. Sumbangan rakyat di urutan pertama itu sepertinya sangat simbolis ya. Sangat simbolis. Menegaskan bahwa legitimasi dan kekuatan utama datang dari dukungan rakyat, bukan dari pinjaman luar negeri. Tepat sekali. Itu adalah penegasan ideologis. Nah, kemudian di sisi lain, kita punya sumber-sumber eksternal. Donor, hibah, dan pinjaman. Yang dari luar. Ini adalah pilar diplomasi dan pragmatisme. Ini menunjukkan kesadaran bahwa perjuangan dan pembangunan bangsa mungkin memerlukan dukungan dari komunitas internasional. Jadi strateginya adalah membangun kemandirian dari dalam sambil tetap membuka pintu untuk kerjasama dari luar. Sangat realistis. Betul. Ada satu detil lagi di pasal ini yang membuat saya penasaran. Di ayat 3 ada pernyataan eksplisit. Executive Council berwenang mengelola sumber daya keuangan. Klausul ini sangat spesifik hanya untuk sumber daya keuangan. Tidak ada ayat serupa untuk pengelolaan sumber daya alam atau manusia di pasal sebelumnya. Mengapa kekuasaan atas uang dipusatkan secara khusus di tangan eksekutif? Ini adalah langkah strategis yang sangat penting, terutama dalam konteks pemerintahan yang berada dalam fase perjuangan. Oke. Keuangan itu kan darah dari setiap operasional. Dengan memusatkan wewenang pengelolaannya di tangan Executive Council, konstitusi ini memastikan adanya kecepatan dan fleksibilitas. Jadi agar bisa ambil keputusan cepat? Ya, perjuangan itu dinamis, butuh respons cepat. Anda tidak bisa menunggu sidang paripurna legislatif untuk menyetujui alokasi dana darurat misalnya. Jadi ini seperti memberikan kontrol penuh atas kas negara kepada kabinet perang agar mereka bisa bergerak lincah tanpa terhambat birokrasi. Persis. Sementara pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang sifatnya lebih jangka panjang bisa diatur lewat undang-undang yang lebih kompleks. Tepat.
Ini memusatkan kekuatan finansial sekaligus memusatkan akuntabilitas pada satu badan yang menjadi motor penggerak pemerintahan. Kontrol atas dana harus terpusat agar efektif. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, gambaran yang muncul jadi jauh lebih utuh ya. Sangat utuh. Ini bukan sekedar bab tentang ekonomi atau anggaran. Ini adalah arsitektur kedaulatan yang dibangun di atas 3 fondasi yang saling menguatkan: alam, manusia, dan keuangan. Dan semuanya diikat oleh satu benang tunggal. Yaitu tujuan perjuangan. Betul? BAB 17 ini pada dasarnya adalah sebuah manifesto nilai. Ia mendeklarasikan kedaulatan penuh atas semua bentuk sumber daya, mulai dari mineral di bawah tanah hingga ide di dalam kepala seseorang. Ia menegaskan bahwa semua aset tersebut ada bukan untuk memperkaya individu, melainkan untuk dimobilisasi demi sebuah cita-cita politik bersama. Dan frasa menjamin dan mengakui yang terus diulang itu menjadi semacam kontrak sosial ya? Bisa dibilang begitu, sebuah janji dari pemerintah sementara kepada rakyatnya bahwa mereka tidak akan menjadi sekedar administrator, tetapi juga pelindung bagi tanah dan pelayan bagi potensi rakyatnya. Benar sekali. Ini adalah dokumen yang mendefinisikan kekayaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki secara pasif. Tapi sebagai sebuah amanah. Ya, sebuah amanah yang dipercayakan untuk sebuah tujuan yang lebih besar dari sekedar akumulasi materi. Visi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kekayaan sejati sebuah bangsa adalah kemampuan kolektifnya untuk berjuang demi masa depan. Wow, pembahasan yang benar-benar membuka mata. Kita berhasil membedah bagaimana sebuah dokumen konstitusi bisa meletakkan dasar bagi pengelolaan seluruh aset sebuah bangsa, bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai perwujudan nilai. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Dokumen ini menyajikan sebuah kerangka ideal, sebuah visi tentang bagaimana semua sumber daya harus dikelola untuk tujuan perjuangan yang mendesak. Pertanyaan selanjutnya yang tak terhindarkan adalah, bagaimana sebuah bangsa, dalam prakteknya nanti, dapat menyeimbangkan antara urgensi tujuan jangka pendek tersebut dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya jangka panjang yang berkelanjutan. Terutama saat sumber daya manusia dan alam itu sendiri yang menjadi taruhannya. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.